Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rimbawan, jadi kali ini kita mau mengadakan Forester Unri Talk berlangsung di Gurindam 12 UPT Perpustakaan Unri. Nah kali ini sebelum melakukan itu perkenalkan diri dulu, saya Satya Kaira Firdaus sebagai jalannya podcast ini pemandunya. Jadi kita kali ini akan membawa materi mengenai cara membangun personal branding di dalam lingkup kehutanan. Yang dibawakan langsung narasumbernya yaitu alumni kita nih yang baru lulus mendapatkan gelar sarjana kehutanannya nih pada bulan Oktober kemarin ya Bang. Abang Zikri boleh memperkenalkan dirinya. Oke, halo Setia, Halo Bang. halo teman-teman semua. Oke, perkenalkan nama aku Zikri Amedi. Betul, aku fresh graduate dari jurusan Kehutanan Riau of University baru bulan Oktober lalu. Dan kali ini kalau untuk kesibukannya ya freelance, ada di bank, terus ada juga beberapa platform untuk bisa mencari cuan sih gitu. Dan untuk perihal-perihal untuk kelanjutannya insya Allah akan lanjut S2 nantinya. Masya Allah, di mana tuh Bang rencananya? Di PB insya Allah. Wih, amin amin, semoga terlaksanakan ya Bang. Okay. Jadi abang kita ini banyak banget pengalamannya, baik organisasi maupun volunteer ataupun kegiatan yang pernah dilakukannya. Boleh dong Bang ceritakan gimana sih Bang saat abang dari menduduki bangku kuliah sudah berpikiran untuk membangun personal branding abang sendiri. Kenapa abang mau melakukan itu Bang? Kepo nih saya deh Bang. Oke. Kalau berbicara tentang personal branding, itu tentang personality-nya terlebih dahulu kan, tentang dirinya pribadi. Kalau dia mau up sampai ke tempat titik dia pengen menjadi motivator, inspirator, berarti dia harus melewati beberapa rintangan atau tantangan dalam fase dalam kehidupan. Orang yang menjadi terkenal apapun itu, dia pasti pernah melewati yang namanya perjuangan. Simpelnya seperti itu. Jadi dari awal aku masuk kuliah, aku sudah menanamkan mindset gitu. Ketika aku kuliah, aku harus mengikuti beberapa organisasi, harus ikut beberapa prestasi. Dan itulah menjadi good dalam perjalanan hidup aku. Dan pedoman ini memang betul, aku memang butuh role model untuk menjalani ini semua. Tapi role model itu seketika akan berubah seakan berjalannya waktu. Dan ketika aku berjalan, disitulah aku menemukan titik terang. Dan aku pun masih bingung juga kenapa branding itu butuhnya dengan up yang sifatnya kita harus memamerkan. Sebenarnya enggak. Kalau kita bahas tentang branding kan, branding itu kan ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang sifatnya seperti prestasi atau kita menjadi leader atau vice leader di beberapa organisasi, itu sebenarnya bagi aku itu bukan branding tapi untuk memfollow up dirinya agar terus berkembang. Istilahnya kalau sekarang grow up gitu. Dan itu sih bagi aku. Dan untuk personality branding itu dari penilaian orang lain sih sebenarnya. Kan brand itu artinya kita yang memperkenalkan diri ke orang lain. Dan tapi berdasarkan perspektif value-nya orang terhadap kita. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Oke Bang, kan Abang sudah memiliki kuat nih Bang, kan dari sebelum menduduki masuk ke bangku kuliah, Abang sudah tertanam pingin membangun potensi bakat Abang sendiri. Nah, bagaimana sih Bang tips-tips dari kami yang masih pemula nih Bang untuk bisa seperti Abang yang percaya diri mengembangkan potensinya walaupun di kita nih sebagai jurusan kehutanan masih malu-malu nih kalau mengembangkan potensinya. Gimana tipsnya Bang? Oke. Atau langkah awalnya gimana? Aku coba balik dulu ke segi psikologinya. Kan dari psikologi itu kan terbagi atas dua ya. Ada namanya introvert, ada namanya ekstrovert gitu. Aku coba menelaah dalam perjalanan hidup, ada orang betul-betul introvert, tapi dia bisa memfollow up dirinya atau menggrow up dirinya. Bahkan dia bisa sampai keluar ke zona nyaman, yang awalnya mungkin dia takut, ragu ngomong sama orang rame. Tiba-tiba sekarang beberapa teman aku itu sekarang udah jadi trainer public speaking. Awalnya dia emang orang introvert gitu, bahkan takut jumpa sama orang. Sekarang udah jadi trainer public speaking. Yang kedua orang extrovert gitu. Orang extrovert ini terkenal dengan ketika dia berinteraksi sama orang lain tuh merasa senang gitu. Artinya orang extrovert itu suka dengan orang rame. Istilahnya seperti itu kan. Jadi aku coba membagikan dua orang terlebih dahulu. Kita termasuk orang yang mana gitu, introvert atau extrovert. Walaupun dalam segi humanism sekarang kita menganggap bahwasanya untuk
introvert dan extrovert ini sulit untuk masuk di akal karena kita akan mengalami sisi introvert pada masanya, kita akan juga masa extrovert pada masanya juga, benar kan? Bener Bang. Jadi kita harus masuk ke dalam dua fase ini terlebih dahulu. Terus untuk menggali bakat, sebenarnya bakat ini semua kita mempunyai potensi dalam diri pribadi. Contoh, dari kecil mungkin kita suka menyanyi. Kalau kita konsisten sampai kita umur 20-an itu bisa kita jadi singer gitu, bahkan penyanyi terkenal. Kalau kita suka nulis, kita bisa jadi content writer kan. Bahkan ini sampai umur 25, 30 bahkan ini bisa jadi penulis karya ilmiah terkenal gitu, terkemuka. Dan itu kan butuhnya konsistensi kalau untuk bakat ya. Bakat itu makanya terpendam karena nggak digali. Galinya itu butuh konsistensi. Makanya butuh perjuangan yang berat lah untuk menggali bakat, termasuk dengan minat tersebut. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih yang menjadi landasan fundamental bagi abang untuk terus bergerak untuk menggali bakat? Jujur dari bakat aku dari kecil itu berubah-berubah sampai umur yang sekarang. Aku dari kecil itu hobinya nyanyi. Pernah aku pengen jadi penyanyi. Ketika aku SMP, aku hobinya itu drama. Itu kalau udah belajar seni suka, sama basket dulu. Suka. Terus masuk aku ke SMA, barulah aku mulai menyukai membaca buku gitu, terus diiringi dengan beberapa olahraga seperti voli. Terus sampai aku masa kuliah, aku coba ikut beberapa organisasi dan pengaruh lingkungan itu berpengaruh besar terhadap pribadi. Aku memang bergaul sama orang-orang yang sifatnya suka nulis, suka ngomong gitu, yang public speakernya cukup lah, dan itu impactnya dapat ke aku, dan itulah menjadi landasan fundamental lah dalam perjalanan hidup. Jadi kalau aku pribadi untuk minat dan bakat itu pun tiap momennya berubah-berubah, tiap masanya berubah-berubah. Jadi emang butuh konsistensi. Makanya orang untuk mencapai pada puncaknya kualitas ketika dia konsistensi. Dalam buku Atomic Habits pun menjelaskan seperti itu dari James Clear. Oh jadi langkah awalnya itu pertama dipengaruhi juga lingkungan juga ya Bang. Lingkungan memang besar. Iya betul. Kalau dalam membangun personal branding tadi tuh Bang, lingkungannya. Nih, kalau di lingkungan kehutanan sendiri Bang, gimana kita bisa tetap terus konsisten yang Abang bilang tadi tuh dalam mengembangkan potensinya nih. Soalnya nih kita nih masih malu-malu seperti yang saya bilang tadi, malu-malu dalam mengembangkan potensinya. Gimana Bang? Abang kan udah pernah ikut PKM, Ormawa juga, banyak hal lomba yang Abang pernah ikuti. Bagi kami yang mau menjalani itu gimana Bang caranya? Oke, awal masuk kuliah di kehutanan memang terasa berat karena sistemnya nggak ada yang tertulis tapi dituntut untuk melaksanakan. Adalah beberapa hal seperti itu. Dan ketika kita masuk sampai semester 1, semester 2, kita dituntut untuk mengerjakan laporan. Bagi orang yang terlalu merasakan berat untuk mengerjakan laporan, maka tidak ada sisi untuk mengembangkan diri ke tempat hal-hal yang lain. Contoh, untuk mengembangkan bakat, yang seperti kita sampaikan dari awal tadi. Terus organisasi juga kita persempitkan dengan akal pikiran kita. Padahal untuk mengerjakan tugas, membaca artikel, membaca buku, itu adalah hal yang wajib bagi mahasiswa. Dan ketika kita selama masa kuliah atau menjabat sebagai status mahasiswa, itu kita di atas rata-rata, makanya mahasiswa, maha dari siswa gitu. Kita mempunyai kuasa gitu. Makanya kalau kita jadi role model bagi orang tidak sekolah memang pantas. Tapi ketika kita pun sama, pergaulannya sama orang tidak sekolah, dalam artian buruk ya gitu. Ketika ada merokok dalam satu hari habis 2 bungkus gitu. Terus kita juga mengikuti hal yang sama. Kira-kira pantas nggak kita disebut mahasiswa? Terutama bagi anak-anak kehutanan lah. Oke, itu bisa kita jawab sendiri lah bagaimana kan. Tergantung perspektif. Terus semester 3 tambah lagi laporan semakin banyak. Mungkin Satya juga tahu kan. Iya, padat full praktikum. Semester 4 bahkan semua mata kuliah itu ada praktikumnya. Iya betul. Semester 5 baru sedikit agak tenang, 6 agak tenang. 7 pun mungkin kita udah difokuskan sama tugas akhir. Tapi di sela-sela kesibukan itu kita harus bisa meng-up diri kita. Makanya untuk grow up diri kita harus masuk ke lini-lini yang kiranya tidak mampu kita untuk laksanakan. Contoh, aku pernah mengikuti PKM pasca KKN. Dan itu aku juga mengikuti PKK Ormawa, terus diikuti sama Mapres. Itu untuk
jenjang waktu perbedaannya, difference-nya itu estimasinya cuma 1 minggu untuk istirahat. Artinya aku dipaksa untuk menulis, dipaksa untuk berpikir, dipaksa untuk berdiskusi. Itu untuk prestasi. Terus ditambah lagi beberapa organisasi. Aku juga pernah mengikuti URC. Dan URC masa sibuk-sibuknya itu aku menjadi ketua atau project leader dari program Green Leader ya, aku lupa, itu untuk perlombaan esai gitu di tingkat Sumatera. Dan itu memang betul-betul bentrok gitu. Dan aku untuk PKK Keormawa sebagai ketua, terus PKM pengabdian sebagai ketua juga, terus Mapres juga. Walaupun Mapres untuk tahun itu belum berkesempatan untuk menang, tapi aku bangga karena aku udah melewati fase-fase itu. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ya itu gampang itu, tapi aku mengalami itu cukup berat, tapi aku nikmati semua perjalanan itu. Makanya dalam lini kehidupan itu ketika ada hal yang berat dan ketika kita pikirkan itu akan membuat berat, tapi kita coba untuk menikmati itu akan terasa ringan. Simpelnya seperti itu, Satya. Jadi tadi abang udah menjelaskan nih pengalaman abang. Abang tuh melakukan hal itu tujuannya apa bang? Selain sebagai untuk meningkatkan potensi ya bang. Dukungan abang di balik layar abang tuh siapa sih sebenarnya bang? Oke, yang paling pertama pasti dari diri pribadi sih. Iya, Ini betul. mungkin ucapannya agak sedikit sombong ya kalau diri pribadi. Tapi ada beberapa background yang terdorong aku untuk terus bergerak. Yang pastinya orang tua Iya, betul. pengen membuat nama baik orang tua itu semakin bangga gitu terhadap kita. Minimal seperti itu. Terus selanjutnya mengenai apa tadi? Dukungan Oh ya, di balik layar abang. oke. Untuk support selanjutnya mungkin dari teman-teman juga. Walaupun sebagian dari teman-teman juga ada yang sedikit ya udahlah kalau dia mau maju silakan gitu. Iya betul. Aku sebenarnya pengen menarik beberapa teman-teman aku untuk ikut bersama. Kalau maju ayo sama-sama gitu, jangan sendiri-sendiri. Ada beberapa hal yang harus aku paksakan gitu baru teman-teman aku baru bergerak. Terus hal yang paling menekankan aku untuk terus maju itu supportnya itu ketika aku pengen mempunyai sesuatu hal yang bisa menginspirasi bagi orang-orang gitu. Sifatnya kalau istilahnya sekarang motivator, inspirator gitu. Dan dulu aku pengen menjadi orang-orang seperti itu. Dan aku coba baca track recordnya dari backgroundnya selama dia kuliah, terus selama dia kerja, pengalaman dia selama yalah meniti kehidupan itu memang cukup berat. Ada beberapa tokoh lah seperti Khairul Anwar, ada Bagus Mulyadi, Gita Wirjawan. Itu fase-fasenya cukup berat itu dalam menjalani kehidupan. Dan itulah yang menjadi landasan tolak ukur bagi aku. Ketika terus bergerak, makanya kita tetap hidup gitu. Ketika kita berhenti, tandanya kita mati seperti itu. Oh betul bang. Baik saya nih tertarik nih dengan abang bang. Karena biasanya sebagai di mahasiswa kehutanan itu pada akhirnya nanti kalau di jenjang akhir masa perkuliahan mereka maunya menjadi anak lapangan gitu kan bang. Nih yang saya tertariknya dengan abang nih jiwa publiknya tuh lebih tinggi dibanding ke lapangannya. Menurut saya nih ya bang, pandangan nih jangan tersinggung. Nggak apa-apa kan bang. Itu gimana bang? Hambatan abang dalam mengseimbangkan dari kegiatan lapangan kita di jurusan kehutanan dengan sifat atau skill abang public speaking, komunikasi abang, jiwa sosialisasi abang di kegiatan luar kehutanan lainnya bang. Soalnya abang ini lebih aktifnya di kegiatan luarnya kan bang, karena sehingga personal branding abang banyak dikenal orang-orang gitu. Oke, itu yang pentingnya check and balance. Kalau dalam politik kan ada kita cek dulu, ada kita seimbangkan terlebih dahulu. Jadi memang betul-betul ada trade off layaknya grafik. Ketika kita terlalu fokus terhadap lapangan, kita seperti anak lapangan gitu, anak istilah kalau dalam orang biologi anak ekologi gitu, atau dalam anak kehutanan anak konservasi gitu kan. Tapi aku memang dari dulu masuk kehutanan tuh udah targetnya bukan kerja di perusahaan, tapi ini dalam iming-iming dalam pribadi ya, walaupun nanti mungkin kerja ke situ juga, tapi aku coba menargetkan hal itu. Dan balik lagi ya, kan tadi aku coba sudah sampaikan, aku tuh pengen sebenarnya jadi titik yang bisa menginspirasi bagi orang-orang, menjadi inspirator atau motivator. Itulah yang menjadi langkah besar seperti itu sebenarnya Satya. Terus tadi Hambatannya gimana bang? ya kalau untuk liabilitasnya cukup tinggi karena ketika anak kehutanan terjun ke wilayah sebenarnya bukan anak kehutanan, artinya anak kehutanan kan erat kaitannya dengan alam gitu. Sedangkan aku mungkin kalau ke hutan itu cuma sesekali.
Yalah, mungkin ada beberapa praktikum seperti PPH, terus ada juga beberapa iyalah praktek-praktek lapangan untuk menjadi asisten. Itu emang fokus ke lapangan seperti ya PPH atau di hutan gambut di SPM itu cukup yalah menantang lah. Dan beberapa kegiatan juga pernah lakukan di emang nature lah, alami hutannya. Dan bagi aku sebenarnya bagi anak kehutanan kalau nggak mau masuk ke hutan lebih bagus jangan masuk di jurusan kehutanan. Artinya kalau kita backgroundnya anak kehutanan wajib masuk ke hutan seperti itu Satya. Obrolannya seperti itulah seperti Satya ya. Abang pun sebenarnya bingung juga untuk perihal tentang bagaimana untuk menyimbangkan bisa ke publik dalam bentuk public speaker atau komunikasi bagus atau combination yang lebih meluas dan untuk lapangannya juga balance gitu seimbang. Sebenarnya bisa kita seimbangkan. Makanya harus ada komitmen dalam diri terlebih dahulu. Kita sebenarnya mau masuk kemana gitu. Rata-rata kan anak-anak kehutanan kan abang bukan menjustifikasi ya tapi coba memberi analisis terlebih dahulu. Anak-anak kehutanan rata-rata ketika dia masuk dia terobsesi aku mau masuk ke perusahaan nanti pasca dari kuliah. Seperti itu kan. Jadi dia coba menyimbangkan dirinya dengan lapangan. Tapi itu tergantung komitmen pribadi ketika dia masuk kuliah. Seperti itu sih ya. Oke bang, tadi kan abang juga bilang abang membalancekan mengenai jiwa abang ke publik dan jiwa abang ke hutanan juga nih. Jadi makanya dari itu abang mengikuti beberapa organisasi seperti kayak Gajah Kebersihan dan CMB Negara Niaga ya bang saya lihat-lihat. Itu gimana sih bang? Ceritakan dong pengalaman abang dalam berkaitan dengan publik dan lingkungannya juga bang. Boleh tuh bang diceritakan pengalaman abang sendiri. Pengalaman awalnya masuk ya? Iya boleh bang. Sebenarnya sebelum aku masuk dalam komunitas itu cukup banyak volunteer yang aku ikut. Bahkan aku anak kehutanan juga ikut volunteer dalam komunitas psikologi. Terus ada juga komunitas bahasa Inggris. Terus juga adalah beberapa komunitas aku ikut lain dan itu aku menjadi volunteer lah atau aku tergabung menjadi member di situ. Dan sekarang aku menetap pasca kuliah itu kejar mimpi dari CMB itu. Terus ada juga ikut beberapa NGO lah jatuhnya itu. NGO dari lingkungan dan aku tergabung di situ. Dan itu tujuannya ya bukan cuma untuk memfollow up diri atau membangun kapasitas kualitas dari diri pribadi dalam artian untuk menambah knowledge and insight. Tapi lebih dari itu semua yang aku dapatkan relasi sih. Jujur dalam aku beberapa ikut NGO itu relasi yang aku dapatkan itu cakupannya nasional. Bahkan teman aku ada sekarang di Papua gitu. Itu cakupannya walaupun cuma melalui platform gitu atau melalui HP. Tapi cakupan untuk pertemanannya udah sampai situ. Dan itu kita bisa bertukar pikiran dalam bentuk ideologi yang berbeda atau background yang berbeda. Karena suku tiap-tiap daerah itu berbeda. Contoh kita sama Kalimantan itu kan mempunyai perbedaan. Dan ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk menambah pengetahuan. Dan jujur inilah menjadi hal kenikmatan sebenarnya. Aku pengen sebenarnya ingin menyentuh hati teman-teman mahasiswa. Sekarang di fase-fase kuliah ini penting bagi kita untuk menggali diri. Kita coba cari potensi kita itu mau pilih yang mana. Antara kita untuk menuju fase ke A. Fase ke A misalnya kita memang fokus pada titik konservasi kayak kan. Anak-anak lapangan berarti erat kaitannya dengan flora, fauna atau biodiversity, keanekaragaman hayati dan sekarang itu menjadi focal point lah dalam titik environmental ethic kita. Terus selanjutnya teknologi hasil hutan, mungkin rekayasa kayu atau apapun itu atau minyak asiri kan. Itu termasuk teknologi hasil hutan. Kalau mau masuk ke situ, kita akan menjadi preset lah dalam bentuk laboratori gitu. Terus ada beberapa hal lagi silvikultur atau manajemen hutan. Kita mau masuk fase di mana bagi anak kehutanan. Dan itu kan konsentrasi. Iya betul. Tapi sekarang yang dibutuhkan sama in the world gitu, dunia itu adalah orang-orang yang bisa menggali potensi generalistik. Jadi spesialistik itu sebenarnya butuh. Ya, karena kita bisa menggali konsistensi pada satu bidang. Bahkan kalau untuk menggali profesor itu sampai kita ke titik profesor, kita harus mempunyai publish karya ilmiah yang sama gitu kan, atau artinya kita konsistensi pada satu bidang. Sedangkan kalau untuk general ini memang agak klise sebenarnya sedikit, tapi ada dalam satu buku rank judulnya, covernya gambar kunci.
Tahu-taunya sekarang untuk jurnalistik itu, ilmu general itu penting sekarang. Kita untuk mencakup semua ilmu itu masuk kepada kita bisa menjelaskan semuanya. Itu sekarang yang menjadi hal fundamental bagi kita untuk mahasiswa kehutanan, mau masuk di lokasi mana, tempat mana, kota mana. Oh gitu. Jadi kita sebagai mau tahap selanjutnya berarti kita harus mengetahui tadi abang bilang mengetahui potensi kita harus menyeimbangkan pilihan kita antara pabrik dan jiwa lapangannya, kehutanannya, dan lalu karena kita harus memasukkan ke yang abang bilang tadi generalistik ya tadi kan bang. Ya. Nah betul. Tadi abang juga bilang tipsnya itu dan strateginya tuh sebenarnya dari jiwa kita dan jiwa kita sendiri tuh kan bang. Nah langkah selanjutnya lagi nih bang untuk konsistensi lebih matengnya atau setelah kita mau meningkatkan dirinya lagi nih bang, gimana kita tuh percaya diri terhadap potensi yang kita punya bang. Untuk misalnya nih bang, dari pengalaman saya nih, saya kurang percaya diri nih bang dalam mengajak kawan misalnya gitu bang. Gimana abang percaya diri sehingga abang tuh bisa berpengaruh kepada lingkungan sekitar abang gitu. Oke, kalau berbicara tentang percaya diri, itu percaya diri dilatih ketika kita banyak cobaan dari berdasarkan pengalaman. Contoh Satya, untuk pertama kali datang ke podcast ini, pasti sedikit deg-degan kan. Betul bang. Itu tandanya kurang pengalaman gitu. Yeah. Tapi ini bukan menjustifikasi secara berlebihan ya, Yeah. tapi bisa analisa kecil-kecilan berarti kurang pengalaman. Yeah. Dan ketika orang duduk santai di sini, bisa jadi pengalaman dia duduk di sini sudah banyak gitu. Artinya kan pengalaman untuk menggali percaya diri. Terus ditambah lagi dengan meningkatkan personal branding. Abang tipikal orang yang sebenarnya kalau ada kegiatan suka memfollow up-nya ke platform seperti Instagram, seperti WA. Sebenarnya tujuannya bukan memamerkan, tapi aku pengen meletakkan diri aku tuh sebenarnya di sini loh gitu. Itu kan titik motivator inspirator bagi aku seperti itu. Aku pengen menginspirasi bagi si orang-orang. Tapi mungkin sampai ke titik itu mungkin banyak lah justifikasi dari orang-orang yang berbeda pandangan gitu. Itu memang banyak lah kan ketika kita menjalani kehidupan. Terus bagi anak kehutanan ya, bagaimana untuk bisa mempercayai diri, membangun percaya diri. Hal simpelnya, ketika kita masuk ke ranah yang tempat yang di luar dari comfort zone, kita harus menggali potensinya itu melalui kebiasaan pertama. Dari Atomic Habits itu ada satu cerita. Ada satu kompetisi sepeda Olimpiade di Inggris Prancis lupa. Dari 1960-an sampai 1980-an kalau nggak salah, itu dalam kompetisinya selalu kalah gitu. Artinya nggak masuk nominasi sebagai pemenang. Dan coba ditelaah betul-betul oleh beberapa peneliti, itu kebiasaannya kurang gitu. Mungkin debunya masuk, terus kebiasaan latihannya kurang. Selanjutnya ada pelatih baru gitu, yang sampai dinding kamarnya itu dirubah menjadi warna putih gitu, biar kalau satu partikel debu itu nampak gitu. Dan setiap makan cuci tangan, semua segala bentuk kebiasaan itu dirubah. Dan masuk ke fase 2000 berapa ya, lupa ya, 2022 atau 2003, pokoknya adalah dalam buku itu, pokoknya tahun 2000-an itu bisa menjadi pemenang bahkan berturut-turut dalam lomba sepeda di Olimpik di Prancis ya. Adalah beberapa Olimpik untuk lomba sepeda. Artinya untuk kebiasaan itu perlu, dan itu berawal dari pikiran juga. Makanya ada dalam buku yang bermental etik, dari hal yang terkecil mempunyai impact yang besar. Contoh, apa yang kita pikirkan akan berubah menjadi ucapan kita berubah menjadi tindakan kita diulang-ulang terus berubah menjadi kebiasaan dari awal bangun tidur sampai tidur kembali berubah menjadi karakter menentukan takdir kita, destiny. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan berubah menjadi takdir. Jadi simpelnya itu dari pikiran, dari mindset. Jadi kebiasaan, pikiran itu besar pengaruhnya terhadap ya minimal masa depan lah, seperti itu. Oke nih bang, pertanyaan terakhir nih bang, apa sih prinsip kuat di hidup abang yang abang tanamkan dari dulu bang, sehingga itu memotivasi abang kalau saat abang lelah atau saat abang terpuruk gitu bang? Oke, motivasi terbesar ketika dalam menjalani hidup itu ketika kita memikirkan kematian. Simpelnya seperti itu. Mungkin agak sedikit nggak masuk akal ya. Artinya ketika kita berjalan, berusaha kita itu mempunyai manfaat bagi orang lain. Kita menyebarkan sebuah
atau suatu hal yang sifatnya inspirasi atau motivasi tadi. Dan itulah menjadi pedoman bagi aku dalam menjalani hidup. Selanjutnya mungkin hal yang paling terbesar kalau dalam segi pendidikan ketika kita mendapat gelar, itu hal yang paling dibanggakan itu ketika orang tua ada di samping kita. Simpelnya seperti itu. Itulah menjadi hal pondasi lah. Itu pun menjadi hal fundamental bagi aku dalam menjalani kehidupan baik di jenjang pendidikan, organisasi, prestasi, dan luar ruang lingkup kerja nantinya seperti itu. Itu menjadi pedomannya. Gitu ya Bang. Jadi cukup itu aja Bang yang bisa saya apakan Bang, jalankan untuk pertanyaan sesi podcast Forester Unri Talk kali ini. Jadi dapat kita simpulkan tadi ya Bang, Abang sudah menceritakan bagaimana latar belakang Abang melakukan personal branding, latar belakangnya oleh apa, dan langkah-langkah dan tips dari Abang Zikri sendiri nih sudah diberitahu kepada Sobat Rimbawan semuanya. Mungkin kita bisa melakukan nanti, kita aplikasikan ke jurusan kita biar bisa juga meningkatkan kredibilitas dan nilai kita sendiri, dan lalu kita di mana orang-orang nanti bisa melihat kita dan segan dan bisa dipandang juga pada akhirnya seperti kita melihat Abang ya Bang. Jadi itu saja mungkin dari saya dan Bang Zikri, penyampaian mengenai bagaimana menjual personal branding kita ke orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.